Oke, ketemu lagi dengan saya di Kurniadi Channel. Nah, kebetulan saya sekarang sedang perjalanan ke Surabaya dan saya sedang di tol Probolinggo ya. Dan tolnya ini terkenal sepi. Ya, pada video kali ini saya akan memvideokan bagaimana cara menggunakan cruise control ya di Innova Reborn saya ini. Ya, nanti akan saya tunjukkan tombol cruise controlnya. Nah, di sini ya. Nah, ini saya tunjukkan dulu tombol cruise controlnya sebelum kita jalan. Nah, untuk Innova Reborn itu dia sebenarnya itu sudah ada letak untuk dudukan cruise control ya. Nah, kita bisa lihat di sini. Ini sudah PNP. Jadi saat kita pasang dan beli cruise control itu sudah dapat ini covernya, sehingga nanti bisa ada bolongnya tengahnya sehingga untuk keluarnya saklar cruise controlnya ini. Ya, sebenarnya untuk saklar itu sebenarnya untuk tempat itu sama seperti yang sebelah sini ya. Jadi aslinya dia buntu seperti ini. Ya, tapi di sini saat kita pasang cruise control itu dapat tempatnya ini, dan ini ori ya. Ini ori Toyota. Nggak tahu ini miliknya untuk mobil apa, tapi ini bisa dipasang di Innova. Jadi PNP untuk pemasangan cruise control ini ya. Jadi kita tinggal tambahkan saklarnya aja. Ya, kalau kita bisa lihat di sini saklarnya untuk cruise control di Innova, di Fortuner itu seperti ini ya bentuknya. Dan di sini kita bisa lihat di sini ada tulisan race ya. Lalu ada gambar cruise control, lalu ada tulisan set, lalu ada plus, ada min, lalu ada tulisan cancel. Dan di sini ada tombol on off ya. Nanti bagaimana cara kerjanya ini, fungsi-fungsi masing-masing ini akan saya tunjukkan saat kita gunakan di jalan untuk cruise controlnya ini. Jadi kita bisa tahu secara langsung apa fungsi dari tulisan-tulisan ini di cruise control di Innova Reborn. Oke, langsung aja kita akan jalan Innova Reborn ya. Nah, ini saya akan start dulu. Oke, sekarang saya akan saya gunakan untuk fitur cruise controlnya ini di jalan tol. Bagaimana fitur-fitur yang disediakan di cruise control di Innova Reborn. Dan untuk cruise control ini dia untuk di Innova Reborn ya. Nah, ini yang perlu diketahui. Cruise control ini di Innova Reborn itu saat kita beli mobil baru itu tidak ada cruise controlnya ini. Jadi mau dari tahun lama sampai tahun sekarang di Innova Reborn itu kita tidak mendapatkan saklar cruise control ini ya. Baik di Fortuner pun itu tidak ada cruise controlnya ya. Entah kenapa Toyota tidak ngasih saklar seperti ini aja, supaya mobil kan bisa kelihatan lebih canggih, dan otomatis nanti Innova ya bisa sekarang aja minim fitur aja dia bisa laris, apalagi kalau ada cruise controlnya seperti ini. Nah, tapi untuk cruise control ini kita bisa pasang sendiri ya. Kita bisa pasang karena dudukannya, soketnya, perkabelannya itu semua sudah disediakan oleh Toyota, sehingga kita tinggal beli saklar cruise control ini lalu menyambungkan dua kabel positif dan negatif aja, maka cruise control ini sudah aktif dan bisa terhubung ke bagian MID. Nah, ini saya on kan. Nah, ini dia bisa hidup. Lalu di bagian ECU dia juga sudah langsung terhubung. Kenapa kita harus mengotak-atik softwarenya, harus kita bawa ke Toyota untuk reset atau apa? Nggak usah. Jadi setelah kita pasang saklar, kita pasang perkabelannya, itu cruise control bisa langsung aktif dan langsung bisa kita gunakan ya. Nah, untuk pemasangan cruise control ini sebelumnya sudah pernah saya videokan. Silahkan cek di deskripsi ya. Nanti akan saya sertakan link untuk cara pemasangan cruise control ini di mobil Innova maupun Fortuner. Itu caranya sama untuk mobil diesel ya. Seperti itu. Dan untuk Innova yang tipe bukan V, misalkan tipe G, itu juga bisa dipasang cruise control. Jadi untuk Innova Reborn mulai tahun 2016 sampai sekarang itu bisa ya dipasang cruise control. Tinggal kita pesan saklarnya ini di online shop seperti itu ya. Lalu untuk mobil Fortuner pun bisa ya. Tapi untuk mobil Innova lama 2KD atau Fortuner lama itu ada yang katanya bisa ya. Katanya ada yang bisa. Jadi langsung PNP kita bisa tinggal belikan saklarnya aja, sesuaikan dengan mobilnya. Dan cruise control ini bisa dipasang untuk mobil Matic maupun manual pun juga bisa ya, di Innova Reborn maupun Fortuner diesel. Oke, langsung aja kita coba di jalan, kita coba di tol bagaimana fungsi dari cruise control ini. Kita coba di jalan, fungsi-fungsinya bagaimana dan fitur-fitur yang ditawarkan di cruise control ini seperti apa ya. Nah, ini kita akan coba di jalan. Nah, ini ketika setir muter dia ikut mengikuti setir ya, karena dia kan nempelnya di setir cruise controlnya. Seperti itu ya. Oke, langsung aja saya akan keluar di tol, lalu akan saya tunjukkan cara penggunaan cruise control ya, mengaktifkan, menonaktifkan, dan
apa arti dari tulisan ini nanti akan saya tunjukkan semua. Oke, bagaimana video selanjutnya, tonton terus videonya sampai selesai. Oke, ini sekarang saya sudah masuk tol ya. Nah, sekarang kita gunakan cruise controlnya, bagaimana cara menggunakan cruise controlnya ya. Yang pertama yang wajib harus kita perhatikan, pastikan jalan di depan itu benar-benar sepi, benar-benar jalan itu tidak rame ya. Karena cruise control ini gunanya supaya nahan gas, supaya dia tetap berada di posisi saat kita set ya, seperti itu ya. Sekali lagi, pastikan jalan di depan itu tidak ramai kendaraan, pastikan plong sepi, baru kita aktifkan cruise control ya. Karena apa? Karena cruise control itu gunanya untuk menahan gas supaya gasnya itu tidak turun. Jadi kaki sebelah kanan kita itu tidak selalu nahan gas. Jadi kaki sebelah kanan kita itu bisa selalu selalu standby, selalu bisa kita gunakan kaki itu untuk istirahat ya. Oke, langsung aja kita coba ya. Yang kedua, pastikan kecepatan di atas 40 km per jam ya. Misalnya ini ya, ini sekarang kan kecepatan di 100 ya. Nah, ini kecepatan di 100, lalu kita lihat jalan di depan itu kosong, tidak ada kendaraan. Daripada kaki kita tetap nginjek gas ya, kita aktifkan saja cruise controlnya. Nah, kita lihat di sini ya. Nah, cruise control ini untuk mengaktifkan ya, misalkan kita oke lah, kita aktifkan cruise control. Kita tekan bagian ini ya, tombol yang di sebelah sini. Nah, ini sama untuk Innova, Fortuner sama ya. Nah, ini kita tekan seperti ini, tek seperti ini, maka kita lihat di sini ada tanda hijau ini ya. Nah, ini kalau saya tekan lagi dia mati. Nah, saya tekan seperti ini, dia tanda hijau, tapi ini belum aktif ya. Ini berarti dia standby atau ready ya. Lalu untuk mengaktifkan kita tinggal tekan set. Nanti ada tanda set, tanda panah ke bawah. Ini kita tekan ke bawah seperti ini ya. Ini kita tekan set seperti ini. Tes seperti ini sekali aja. Nah, kita lihat di sini untuk cruise controlnya sudah aktif ya. Nah, ini sudah aktif ya. Nah, ini cruise controlnya sudah aktif. Aktif seperti ini, maka kecepatan akan selalu standby di saat kita set tadi. Ya, misalkan tadi kita set di 100, maka kecepatan akan selalu standby di 100 km per jam ya. Dan ini kecepatan tetap stabil, kaki saya nggak injek gas, kaki ini kaki saya. Nah, ini ya. Nah, ini kaki saya nggak injek gas. Nah, ini kaki saya tetap ini nggak injek gas. Ya, ini gasnya nggak saya injek, remnya nggak saya injek ya. Dan ini kecepatan dia stabil di 100 km per jam sesuai yang kita set tadi awal ya. Misalkan tadi kita set di 80, maka kecepatan akan dia stabil di kecepatan 80. Meskipun jalanannya ini turun, meskipun jalanannya naik, mesin akan tetap menstabilkan kecepatan itu di kecepatan yang kita set tadi ya. Misalkan jalannya tiba-tiba tolnya itu jalannya agak nurun, otomatis kalau biasanya ya, kalau kita injak gas tetap di posisi misalkan injakan 50%, itu jalan 100, lalu saat jalan turun itu pasti kecepatan akan nambah ya, karena jalannya turun. Tapi kalau kita cruise control, kita set misalkan tadi di 100, lalu jalan di depan itu jalannya turun, maka kecepatan akan tetap 100. Mesin itu bisa ngerem sendiri ya. Jadi engine brake itu akan aktif, dia akan ngerem sendiri. Jadi mobil itu akan menahan supaya kecepatan itu sesuai yang kita set tadi, yaitu di 100 ya 100. Meskipun misalkan jalannya naik ya, naik otomatis kan gas akan turun ya kalau kita gas kaki sendiri, dan kita harus nambah gas sendiri. Nah, kalau kita cruise control ya, misalkan kita set di 100, jalan naik, itu mesin akan ngegas sendiri dan dia menstabilkan agar tetap kilometer itu jalan di 100 sesuai yang kita set tadi. Seperti itu ya, untuk cruise control itu seperti itu cara kerjanya ya. Lalu bagaimana cara menonaktifkan ya atau mematikan cruise control ya. Misalkan di depan sana tiba-tiba ada mobil yang ngerem ya, otomatis kita kan harus memperpelan kecepatan kita, mobil kita ya. Jadi kita harus pelankan mobil kita. Nah, bagaimana cara meng-off-kan? Ada dua cara. Yang pertama ya, kalau kita lihat di sini, nah ini di bagian atasnya ada tulisan cancel ya. Nah, cancel ini kita tekan ke sini ya, cetak seperti ini, tek seperti ini ya. Ini saya cetak seperti ini ya, ini saya tek seperti ini, tek. Nah, maka setnya akan hilang dan kecepatan akan turun. Tadi di 100 kan. Nah, seperti ini ya. Nah, seperti itu. Untuk menonaktifkan, yang pertama kita bisa cancel dengan ini kita arahkan ke atas, cetak seperti ini, maka nanti tulisan setnya sudah hilang. Nah, tadi kan seperti ini. Nah, ini saya set dulu.
Nah ini kan set seperti ini ya. Lalu ini saya cancel ya dari saklarnya ya. Nah, seperti ini. Nah maka tulisan setnya akan hilang dan kecepatan akan turun ya, karena kaki kita nggak gas ya. Seperti itu cara yang pertama. Lalu cara yang kedua ya. Nah ini sebentar saya jalankan dulu di 100 ya. Saya set. Nah ini saya set di 100 ya. Nah ini sudah saya set di 100 cruise controlnya. Lalu cara kedua bagaimana? Misalkan tiba-tiba di depan mobil kita itu ngerem mendadak, sehingga kita nggak sempet nge-cancel dari sini ya. Caranya mudah sekali ya. Nah, kita mudah sekali caranya, tinggal kita rem aja. Mobil itu saat kita rem, maka otomatis untuk cruise controlnya itu akan rilis secara otomatis ya. Misalkan ini ya, saya akan rem pedal gas kaki ya. Ini nggak saya cancel dari sini. Ini saya rem. Nah otomatis mati, setnya dia akan hilang. Otomatis untuk cruise controlnya tidak aktif kembali, tapi dia masih ready seperti ini ya. Nah dalam artian hijau ready ini, suatu saat kita akan aktifkan lagi. Misalkan kita sudah sepi lagi, kita pencet set lagi ke bawah seperti ini, maka dia akan set lagi seperti ini ya, seperti itu. Nah itu jadi ada dua cara. Yang pertama, kita bisa meng-cancel dari sini. Ini ada tanda panah cancel, kita cancel ceklek ke atas seperti ini. Nah maka dia akan cancel sendiri. Nah ini akan cancel ya, seperti itu ya. Lalu cara kedua, kita bisa rem mobil. Jadi saat saya rem seperti ini saya rem, nah, dia otomatis setnya hilang ya, atau cancel sendiri secara otomatis. Seperti itu ya untuk cara menonaktifkan. Nah misalkan jalan di depan sudah rame ya, kita sudah tidak memungkinkan untuk menggunakan cruise control lagi, maka ini kita harus matikan ya. Supaya apa? Takutnya kita saat di jalan tiba-tiba ini kepencet set sendiri, maka mobil jalan sendiri. Itu kalau jalan rame itu menurut saya bahaya ya. Untuk cruise control ini kalau jalan rame bahaya sekali. Jadi cruise control ini kita gunakan di tol, dan yang pasti tolnya pastikan tol yang sepi ya. Tol yang maksudnya itu kita seringnya itu kecepatannya konstan, tidak pernah ngurangi, jarang ngurangi. Jadi kita bisa aktifkan cruise control mobil ya. Nah seperti itu ya untuk caranya tadi ya. Yang pertama kita bisa cancel dari sini, yang kedua kita bisa rem. Nah lalu ada fitur lagi di cruise control ya. Fitur yaitu dimana kita bisa menambahkan gas mobil kita dari cruise control ini. Nah kalau kita bisa lihat di sini, ini kan ada plus, ada min. Nah plus ini gunanya untuk menambah kecepatan gas mobil kita ya. Lalu untuk yang min ini gunanya untuk mengurangi kecepatan ya, seperti itu ya. Ini saya contohkan ya. Nah ini sekarang saya akan set untuk kecepatan di 100 ya. Nah ini kecepatan saya set di 100 ya. Ini tetap stabil di 100. Sekarang saya akan menambahkan kecepatan tanpa menginjak pedal kaki ya. Ini kaki nggak saya nggak injak gas, ini kaki saya. Nah ini ya, saya nggak injak gas, ini kaki saya. Lalu bagaimana cara menambahkan kecepatan ya? Ini kita bisa lihat sini, perhatikan speedo di 100. Lalu untuk menambah kita tinggal plus saja ya ke atas ya. Nah, ini tanda plus ke atas. Ini akan saya tambahkan. Ini saya tambahkan lagi sedikit-sedikit. Tapi ini naiknya nggak bisa langsung banyak ya. Jadi dia fungsinya untuk menambahkan kecepatan sedikit-sedikit. Nah ini saya tambahkan sedikit. Ini saya klik lagi plus ke atas. Nah kalau kita bisa lihat kecepatannya sudah naik, sudah menjadi 110 lebih ya, hampir 120. Ini saya ingin ke 120 misalkan. Ini saya tambah lagi ya, saya tambah lagi seperti ini. Jadi satu klik itu mungkin nambah 5 km atau 10 km ya mungkin ya, seperti itu. Nah ini saya klik lagi, nah ini sudah di 120. Jadi fungsinya ini plus ini untuk menambahkan kecepatan melalui tombol cruise control ini tanpa melalui pedal gas kaki. Jadi kita kaki ini benar-benar istirahat ya ketika kita menggunakan cruise control. Jadi kita bisa menambahkan gas, mengurangi gas itu dari cruise control ini ya. Tapi tetap kaki kanan itu harus standby ya. Misalkan suatu saat di depan ada mobil ngerem, kita harus rem mobilnya. Seperti itu ya. Lalu untuk mengurangi, misalkan saya kurangi aja terlalu cepat ya. Ini 120 saya kurangi. Ini tinggal tekan tombol min-nya. Nah, ini saya tekan tombol min ya. Saya turunkan ke bawah. Ini kan 120 tadi. Saya mau ke 100 saja. Ini saya turunkan. Nah, ini saya turunkan. Ini saya klik-klik dulu ke bawah. Nah, ini maka kecepatan akan semakin lama semakin turun ya, seperti itu. Nah kita bisa lihat ini sudah di 100 lagi. Jadi fungsinya tombol plus dan min ini untuk menambah dan mengurangi kecepatan. Dalam artian cruise control ini aktif ya, keadaan set seperti ini ya. Seperti itulah fungsi cruise control. Dan fungsi ini tidak hanya di Innova Reborn aja, di semua mobil itu dia yang mempunyai cruise control
itu fungsi dan cara kerjanya sama. Jadi semua mobil cara kerjanya sama. Mungkin beda di posisi peletakannya. Ya kalau di Pajero, di Expander itu posisinya kan di sini. Ya, biasanya di mobil-mobil khususnya umumnya biasanya sebelah kanan sini. Berhubung di Innova ini kan terlalu banyak tombol setir ya. Ini untuk audio, ini untuk mengatur MID. Maka untuk cruise control dia diselipkan di sini. Ya, dan ini pemasangannya PNP. Kita tidak usah merubah dudukannya, kita tidak usah membuat pangkonya, bautnya, kita atur kabelnya, kita bongkar dashboardnya dan lain-lain. Ini semua PNP ya, yang saya sebutkan tadi sebelumnya. Sebenarnya untuk saklar cruise control ini sebenarnya di Innova itu sudah ada, tempatnya sudah ada, soketnya sudah ada, ya dudukannya sudah ada, perkabelannya sudah ada. Tinggal kita belikan saklarnya ini saja. Dan kita ada tambahan nanti 2 kabel plus minnya saja. Nah, maka cruise control itu pun sudah aktif ya. Cruise control sudah terhubung ke ECU untuk mengatur kecepatan mobil. Cruise control sudah terhubung ke speedometer untuk mengatur kecepatan mobil. Itu sudah direncanakan oleh Toyota. Tapi kenapa untuk Innova, bahkan Fortuner yang sekarang yang GR itu yang 28 ya, harganya sudah 600 lebih itu tidak ada cruise controlnya. Tapi dari Toyota sudah disediakan untuk posisi bautnya, untuk jalur-jalur kabelnya, wiring soketnya pun itu sama di dalam sini. Ya, seperti itu ya. Dan untuk pemasangan cruise control ini pernah saya videokan sebelumnya dulu. Ya, silakan dicek di playlist ya, atau nanti akan saya tampilkan di deskripsi untuk link untuk cara pemasangan cruise control di Innova Reborn. Dan cara ini sama saja untuk pemasangan di Fortuner diesel ya. Tapi untuk Innova yang bensin itu juga bisa, tapi untuk cara pemasangannya pun itu nggak sama untuk letak soketnya ya. Tapi untuk diesel, untuk Innova, Fortuner itu sama ya. Seperti itu ya untuk review saya tentang cruise control di Innova Reborn, cara pemakaiannya, lalu manfaatnya kita di jalan. Ya, manfaatnya ya pasti kita nggak akan capek ngegas ya, jadi mobil kita tetap stabil ya, di gas yang kita tetap stabil continuous di 100 km/jam atau sesuai kecepatan yang kita set di mobil kita, seperti itu ya. Oke, sekian aja video dari saya, semoga video ini bermanfaat untuk review saya tentang pemakaian cruise control ya di Innova Reborn. Dan sekali lagi harus dipakai di jalan tol yang memang benar-benar sepi ya, jangan kita gunakan dalam kota, jalan yang ramai ya, itu sangat berbahaya sekali. Oke, terima kasih, semoga video ini bermanfaat. Salam sehat selalu, lancar rezekinya, amin.